Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Ad-Du'a, a'azzakumullah wa iyaya. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Esok hari bisa jadi adalah hari terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan. Memang kita temukan ada sikap yang berbeda antara manusia akhir zaman dengan mereka dahulu, generasi-generasi awal. Para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada umumnya mereka bersedih ketika berjumpa dengan ketika berakhir di akhir Ramadan, atau ketika berada di akhir Ramadan. Mereka bersedih karena kesempatan emas untuk mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda sudah hampir ditutup. Mereka bersedih karena bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir untuknya. Tahun kemudian belum tentu mereka dapatkan. Berbeda dengan pada umumnya kita hari ini. Akhir Ramadan, rasa sedih dengan sukacita lebih banyak yang bersukacita daripada yang bersedih. Tangis dengan senyuman, lebih sering kita lihat senyuman daripada tangisannya. Bahkan rasa syukur untuk berjumpa dengan 1 Syawal lebih besar daripada bersedih berjumpa di 30 Ramadan. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah. Banyak orang berkata syukur, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Lebaran, hari raya. Tapi banyak kata syukur ini ternyata tidak dikatakan syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering sekali kita mengatakan bersyukur, tapi ternyata di hari raya kita sedang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Siang hari ini kita coba untuk bermuhasabah. Apakah betul yang kita katakan bersyukur atau syukuran itu dikatakan syukur pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai syukur pula oleh Allah dan Rasulnya? Pertama saudaraku, kita bersyukur seringkali ketika mendengar pengumuman hilal akhir dari Ramadan, awal dari bulan Syawal sudah terlihat. Maka gegap gempita suara takbir terdengar di semua masjid. Bahkan tidak jarang di antara kita ikut meramaikannya dengan bertakbir bersama di masjid-masjid, di jalan-jalan, bahkan dalam konvoi-konvoi yang ada. Betul saudaraku, bertakbir atau takbiran adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan, dianjurkan, karena Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian bertakbir. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Tapi saudaraku, tidak jarang dalam gegap gempita takbiran kita lakukan, sebagian masyarakat kita lakukan hingga larut malam, terus bertakbir hingga larut malam. Apa yang terjadi? Subuhnya tertinggal. Kita ingin mendapatkan pahala dengan takbiran, tetapi kita sering lupa ada murka Allah karena tertinggal sholat subuh di pagi harinya. La haula wa la quwata illa billah. Maka tidak dikatakan baik akhirnya bertakbir hingga larut malam jika kemudian takbiran itu harus mengorbankan sholat subuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Khatib tidak sedang mengomentari takbirannya, tapi khatib sedang coba ingin kembali menasihatkan kita semua. Apakah dikatakan baik ketika kita mengejar amalan yang kurang utama tapi meninggalkan amalan yang lebih utama? Sholat 5 waktu, subuh jauh lebih utama dari takbiran.
Sehingga ketika kita mengira bahwa kita mendapatkan pahala yang besar dengan bertakbiran, tapi kemudian meninggalkan sholat subuh, maka kita telah tertipu atas nama rasa syukuran tadi. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang seringkali menganggap ini syukuran. Apa yang kau sedang lakukan? Saya syukuran di hari raya Idul Fitri, maka bentuk syukuran saya akan bersilaturahim. Karena silaturahim itu, saudaraku, memperpanjang umur, menambah rizki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimahu. Maka tradisi budaya bersilaturahim nampak indah kita lihat di negeri kita, yang mungkin tidak semua negeri di dunia ini memiliki tradisi ini. Berkunjung satu sama lain, rumah ke rumah yang lain, teman sejawat ke teman sejawat yang lain. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan sekali lagi, jangan sampai di hari raya yang fitri, di mana kita merayakan kemenangan, di hari itu justru kita sedang dipukul KO, mundur oleh setan. Tidak jarang kita temukan karena kesibukan atau sukacita kita bersyukur di hari raya, kita bersilaturahim, berkunjung ke rumah satu, ke rumah yang lainnya. Zuhur, masjid pun kosong. Asar, masjid pun kosong. Maghrib, masjid pun kosong. Isya pun demikian. Subuh apalagi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Zuhur tidak terlihat lagi di masjid. Apa alasannya? Sedang keliling, belum pulang ke rumah. Asar tidak juga kelihatan di masjid. Apa alasannya? Kecapean, tiduran di rumah. Maghrib juga tidak terlihat lagi di masjid. Dia katakan banyak tamu yang datang, ya, sehingga tidak sempat lagi berangkat. Pun demikian selanjutnya. Maka wajar kemudian kalau biasanya selepas hari raya banyak masjid mempunyai pengumuman atau mengumumkan berita kehilangan saudara-saudara kita. Terakhir terlihat di malam takbiran akhir Ramadan, ciri-ciri berpeci putih, berjubah. Biasanya terlihat bulan Ramadan yang lalu. Sejak malam takbir atau sejak hari pertama sampai seminggu ini sudah tidak lagi kelihatan. Bagi yang melihat, silakan kembalikan teman-teman kita ke masjid-masjid terdekat. Kita mengatakan inilah bersyukur, tapi sebenarnya kita sedang kalah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita sering terlena dengan slogan Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Idul Fitri kita menang, kosong-kosong. Dia sering lupa, yang kosong bukan dosanya, yang kosong masjidnya. Masjid kosong. Itulah yang benar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Semoga masjid kita doa tidak mengalami itu. Atas nama bersyukur katanya. Yang ketiga, atas nama bersyukur pula kita saling meminta maaf dengan sesama saudara kita, sesama teman yang pernah kita kenal. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tidaklah dua orang muslim berjumpa kemudian saling bersalaman illa tasaqatat dzunubuhuma kama tasaqatat alwaraqatu an syajariha, tidaklah melainkan ketika mereka bersalaman telah gugur dosa-dosa di antara mereka berdua sebagaimana gugurnya daun-daun ini dari pepohonan. Allahu Akbar. Atas dasar bersyukur di hari raya, bersalam-salaman, sesuatu yang baik, saudaraku, mendatangkan pahala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak jarang salam-salaman yang harusnya mendatangkan pahala justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu atau mungkin tidak peduli siapa yang harus kita jabat tangannya dan siapa yang tidak boleh kita jabat tangannya. Li'an yuta'ana ala ra'si ahadikum bi khabratin min hadidin khairun lahu min an yamussa yadam ra'atin la tahillu lah. Rawahu Ahmad. Seandainya kepala kalian
ditusuk oleh besi yang panas dari api neraka. Jauh lebih baik yang seperti itu ketimbang kau sentuh wanita yang tidak halal untukmu. Allahu Akbar. Atas dasar nama bersyukur di hari raya, kita ingin menggugurkan dosa, tapi karena tidak punya ilmu atau mungkin terdorong oleh nafsu, dosa yang kita ingin gugurkan justru makin bertambah. Karena tidak peduli siapa yang harus kita sentuh dan siapa yang tidak boleh kita sentuh. Saudaraku, lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As, sahabat muda ini, menceritakan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Beliau Abdullah bin Amr bin As, sahabat muda ini, ketika menggambarkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Musnad Imam Ahmad, beliau katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusafihun nisa, adalah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku lihat, yang beliau lihat, kata Abdullah bin Amr bin As, tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk beliau. Ini Rasulullah, orang yang sangat mampu menjaga nafsu syahwatnya. Ini Rasulullah, orang yang sangat menjaga kepribadiannya. Pun demikian Nabi tidak bersalaman dengan wanita yang tidak halal untuknya. Kadang kita temukan da'i, ustaz, mubaligh, kiai tidak memberikan contoh yang baik untuk umat. Dengan mudah mereka bersalam-salaman dengan yang bukan mahram dan tidak halal untuknya. Ingat saudaraku, Al-Ghazali rahimahullah, imam besar, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, menyebutkan tentang sebab dosa itu bisa menjadi besar karena yang melakukannya imamun yuqtada bihi, seorang yang jadi panutan, yang ditiru, yang dicontoh, yang diikuti. Satu mubaligh, satu da'i, satu ustadz memberikan contoh di depan orang banyak perilaku yang salah. Kemudian contoh yang salah itu dijadikan dalih oleh orang-orang yang mengikutinya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik, saudaraku. Oleh karenanya khatib mewasiatkan diri, khatib pribadi dan jamaah saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, tahanlah diri kita. Sungguh menghormati wanita yang tidak halal untuk kita bukanlah dibuktikan dengan cara menyentuh tangannya. Menghormati wanita yang tidak halal untuk kita sentuh bukanlah dengan cara memegang dan bersalaman dengannya, ya, tapi bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Jangan sampai kemudian kita ingin mendapatkan pahala tapi justru berbuah dengan dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sedikit dari kesilapan dan kekurangan sebahagian dari kita mungkin ketika ingin mengekspresikan rasa syukur kita di hari raya yang fitri, tapi kemudian jika kita tidak dasari dengan ilmu, maka rasa syukur kita kadang justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.